Pemirsa, kalau berbicara soal batik, mungkin Anda sudah cukup familiar dengan batik-batik produksi dari wilayah Pulau Jawa. Tapi ternyata di Sumatera Selatan ada juga di daerah yang juga memproduksi batik, yaitu batik serasan seperti yang sedang saya kenakan ini. Nah, batik ini diproduksi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim. Lantas, seperti apa nih kira-kira perbedaan antara motif batik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini dan juga di Pulau Jawa, dan juga bagaimana kira-kira proses pembuatannya. Yuk simak dalam program Ini Sriwijaya kali ini. Indonesia memiliki beraneka ragam warisan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Salah satunya dari seni tekstil tradisional, yaitu batik. Warisan budaya yang satu ini sangatlah tersohor, bahkan telah diakui sebagai mahakarya manusia oleh UNESCO. Di Indonesia, ada banyak daerah yang memproduksi batik dengan berbagai macam motif yang khas. Seperti di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Kerajinan batik menjadi salah satu produk kearifan lokal yang dipilih warga untuk diinovasikan dan dikembangkan, karena batik memiliki nilai sejarah dan estetika yang tinggi. Batik yang diproduksi warga di sini adalah batik serasan. Nama serasan diambil dari kata serasan sekundang atau julukan lain dari Kabupaten Muara Enim yang memiliki arti senasib untuk berkorban dan sepenanggung jawab untuk membangun daerah. Upaya untuk membangun daerah itu dilakukan dengan membuat suatu inovasi yang mengangkat kearifan lokal, hingga terciptalah batik serasan. Toto Adi Hermanto adalah salah seorang inovator, sekaligus pencetus ide terciptanya batik serasan dan berdirinya Rumah Batik Serasan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020. Inovasi batik serasan ini tak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat Toto berusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga agar dapat mencukupi perekonomiannya. Rumah Batik Serasan ini berdiri di masa COVID, itu tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus. Jadi pada saat itu kita sangat miris melihat banyak sekali masyarakat kita yang justru banyak kehilangan pekerjaan. Namun dari situ kami coba bekerja sama dengan beberapa teman, ada 4 orang,
Ya, di situ kita berkolaborasi dan kita ngebangun suatu bisnis yang kami harap bisa membantu banyak orang. Ya, di antaranya akhirnya tercetuslah mengangkat Wastra, di mana yang menjadi referensi kami sebenarnya ini dari Kementerian Pariwisata. Pada saat itu ada salah satu program strategis dari Pak Wisnu Tama menjelaskan bahwasannya Sumatera Selatan ini merupakan 21 provinsi yang difokuskan untuk mengangkat Wastra, lokal wisdomnya. Jadi, nah dari situlah kami coba cek RPJMD dari provinsi maupun daerah di Kabupaten Muara Enim sendiri, dan ternyata itu didukung. Sehingga dari situ kami berkomitmen untuk mengangkat kekayaan-kekayaan alam yang ada di Muara Enim, kebudayaannya, untuk kita tuangkan ke dalam batik. Sejak berdiri pada tahun 2020 lalu, Rumah Batik Serasan terus melakukan inovasi dalam memproduksi batik khas bumi Serasan Sekundang. Ada beberapa motif yang dikembangkan, diantaranya adalah meraja, tumbuh tumbang, kopi tujuh, dan lain-lain. Setiap motif memiliki makna tersendiri yang erat kaitannya dengan kebudayaan dan adat di Kabupaten Muara Enim. Motif yang kita punya sekarang sudah cukup bervarian ya. Kita punya 8 motif yang sudah kita hakikan, jadi kita sudah daftarkan menjadi hak intelektual, kekayaan intelektual. Dan selain itu juga kita punya turun-turunan sebagai isen dari produk itu sendiri. Salah satunya adalah tengkiang. Nah, tengkiang seperti yang saya pakai ini tengkiang. Terus ini ada kopi tujuh, karena dulu cikal bakal dari Rumah Batik Serasan ini ada 7 orang. Jadi anak-anak yang ikut terlibat langsung di sini, ini juga sudah. Terus ada motif tunggu tubang, itu juga sudah dihakikan. Terus ada meraja dari tumpalnya sendiri, ya ini juga sudah kita hakikan. Terus ada ambinan tinggi, ada yang terakhir ada tembesu, itu juga sudah kita hakikan juga. Sementara untuk proses pembuatan batik Serasan ini tidak jauh berbeda dengan batik pada umumnya. Ada 2 teknik yang digunakan, yaitu teknik tulis dan teknik cap. Kehadiran Rumah Batik Serasan bukan hanya menjadi wadah untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal khas masyarakat Muara Enim. Namun eksistensinya juga memberikan peluang bagi sebagian warga untuk diberdayakan. Sebagian besar perajin batik di sini berasal dari kalangan remaja dan beberapa di antaranya merupakan kelompok ibu-ibu. Kemampuan membatik ini mereka asah secara mandiri dan sejumlah pelatihan yang didukung langsung oleh Rumah Batik Serasan. Hingga akhirnya para perajin mampu menghasilkan berbagai karya yang bernilai ekonomi.
Untuk proses pembuatan batik serasan dilakukan dengan 2 teknik, yang meliputi teknik cap ataupun teknik tulis. Dalam proses pembuatan batik serasan dengan teknik tulis, biasanya para pembatik harus membuat desain motif yang akan dibuat terlebih dahulu. Kemudian melukis kain dengan media canting yang berisikan lilin yang telah dicairkan. Sementara untuk proses pembuatan batik serasan dengan teknik cap sedikit lebih mudah, karena perajin tidak perlu membuat motif dan melukisnya secara mandiri. Jika dalam teknik tulis, proses pembuatan batik dilakukan menggunakan canting. Pada proses pembuatan batik cap, proses pembuatan dilakukan dengan alat berupa cap yang sudah didesain dengan motif tertentu. Jadi belajar batik di sini pelatihan selama 3 bulan dan berjalan dari bulan Agustus. Kalau untuk proses yang ngecap itu sendiri gimana Mbak? Boleh dijelasin? Kita dipanasin lilin, disiapkan kain, dicap Mbak, langsung dicap. Oh, berarti motif-motifnya memang sudah ada? Sudah ada. Atau kalau sudah pesanan, dibuatkan sesuai pesanan Mbak. Kendalanya, misalnya cuaca Mbak, warna yang harus dijemur tadi, kan kalau tergantung cuaca jadi nunggu cuaca, kalau mendung harus nunggu panas, ya itu paling Mbak. Setelah proses pembuatan motif dengan media cap atau tulis, kemudian akan dilakukan teknik pewarnaan terhadap kain batik. Setelah itu, proses pelepasan lilin dan kemudian dilakukan tahap ngelorot atau menghilangkan lapisan lilin pada kain sehingga motif yang telah dibuat pada kain akan terlihat lebih jelas. Tidak dibutuhkan waktu yang lama dalam proses melorot. Namun proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar warna tetap melekat dengan sempurna. Proses terakhir adalah pencucian kain dan penjemuran. Jika cuaca terik, maka penjemuran dapat dilakukan selama 1 hari penuh. Kalau sudah dicap, pewarnaan kalau udah kering kainnya baru di water glass. Guna water glass itu untuk mengunci warna supaya nanti tidak luntur. Sudah di water glass itu didiamin lebih kurang 1 jam.
Kalau sudah 1 jam dibilas, baru dilorot. Dilorot itu untuk menghilangkan malam. Setelah dilorot, udah bersih, malamnya dibilas, langsung ke pengering, langsung penjemuran. Langsung hasilnya. Kalau hari panas, kalau kainnya cepat kering, langsung di water glass. Karena kalau water glass ini lebih kurang didiamin selama 1 jam, baru bisa dilorot. Kalau sudah lorot, sudah langsung hasilnya nggak lama, cuman kita menunggu kainnya kering dulu. Sudah pewarnaan udah kering, baru bisa dilorot. Kalau belum kering, belum bisa. Kain batik adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan bangsa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui guratan motif khas daerah yang memiliki makna dan sejarah. Kegiatan membatik merupakan salah satu cara melestarikan kekayaan budaya berbasis kearifan lokal. Karena dengan membatik, setiap daerah dapat mengaplikasikan adat budaya menjadi motif kain batik. Di samping bermanfaat bagi pelestarian warisan budaya, keberadaan batik Serasan juga sangat penting untuk meningkatkan ekonomi warga Muara Enim. Selain memanfaatkan sektor pertanian dan perkebunan yang ada. Sebagai warisan budaya, batik Serasan cukup banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena memiliki motif yang khas dan menawan. Hal tersebut membuat penjualan batik Serasan tak hanya sebatas tingkat lokal saja, namun telah berkembang hingga nasional. Karena batik Serasan khas Kabupaten Muara Enim juga dipasarkan secara online untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penjualannya kami secara di Kabupaten Muara Enim aja, Mbak. Kalau online ada? Online-nya juga ada, kami biasanya lewat Instagram yang biasanya. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kalau sekarang. Biasanya orang tuh banyak nyari apa, Pak? Biasanya banyak yang nyari kain. Kain-kain motif khas Muara Enim. Contohnya motif kopi, motif rumah tengkiang, tunggu tubang. Sebagai hadiah juga biasanya Sumsel ini yang paling banyak, apalagi Kabupaten Muara Enim. Ada juga yang dari luar-luar kota biasanya, kemarin ada yang dari Bandung. Harga batik Serasan cukup beragam, mulai dari Rp200.000 baik untuk kain ataupun pakaian motif batik Serasan. Totok bersama karyawannya terus berusaha bahu-membahu dengan keyakinan bahwa batik Serasan ini kelak akan mendunia.
demi tahun dilalui, dan kini masyarakat mulai menjadikan batik serasan ini sebagai pilihan fashion yang mereka kenakan. Cikal bakal merupakan bagian dari visi misi kami, di mana kami berharap bisa melibatkan banyak orang untuk ikut produksi di sini. Salah satunya adalah dengan memberdayakan anak-anak yang putus sekolah. Jadi kita libatkan di sini untuk produksi. Makanya di sini mayoritas adalah anak-anak putus sekolah. Terus selanjutnya kita melibatkan ibu-ibu juga yang ada di Kemayoran untuk batik tulisnya. Waktu itu kita latih. Terus di Lapas Muara Enim sendiri kita sudah hampir 200 orang lebih yang kita latih untuk melakukan kegiatan membatik. Ya, seperti itu. Jadi kami juga berharap di tahun ini kami bisa melibatkan lebih banyak lagi orang yang bisa dibantu gitu. Batik adalah bagian penting dari budaya dan tradisi Indonesia untuk dihormati dan dilestarikan, agar kelak eksistensi batik dapat terus dikenal dan dikagumi oleh generasi muda mendatang. Ya pemirsa, ternyata tak hanya dalam bentuk kain saja penjualan dari batik serasan ini, tapi ada juga nih kain-kain yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk pakaian yang tentunya terlihat begitu indah. Dan diharapkan dengan adanya produksi dari kain batik serasan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim. Di samping itu juga diharapkan agar nantinya batik serasan ini juga dapat dilestarikan oleh masyarakat sehingga juga dikenal hingga mancanegara. Dan demikian ini Sriwijaya kali ini, saya Afifah Sari mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.